Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ridho Kurniawan. Saya dari Lokal A2 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Aji Reza Maslan, yang kedua ada Anida Zakia Az-Zahra, yang ketiga ada Niko Andre, yang keempat ada Nur Fadila, dan yang terakhir ada Radiansyah. Lanjut, kita akan ke materi. Berdasarkan arti kata tersebut, mudah untuk kita pahami bahwa pengertian manusia adalah makhluk bijaksana, cerdas, berakal budi yang terbentuk dari tanah. Dalam konteks kawasan atau wilayah perbatasan, manusia kawasan perbatasan bermakna makhluk yang bertempat tinggal di kawasan atau wilayah yang memiliki jiwa dan raga, selalu berpikir atau bernalar serta belajar dalam menjalani hidup di lingkungannya. Manusia makhluk individu, pertumbuhan dan empiristik. Empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Misalnya, anak-anak yang berada di negara yang sedang berperang tidak akan bisa tumbuh dan dengan maksimal. Manusia makhluk individu. Pertumbuhan dan perkembangan paham individual mengembangkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka. Paham ini menekankan pada kekhususan, martabat, hak, dan kebebasan per orang. Peran manusia sebagai makhluk sosial, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan kelompok. Norma atau aturan memang manusia yang membentuknya, namun lazimnya manusia juga menaati norma atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial, artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Berbagai tipe kelompok sosial tersebut dalam pengaturannya dibutuhkan norma-norma. Keadilan kumulatif yaitu hubungan yang sama antara warga negara secara timbal balik. Keadilan distributif yaitu hubungan yang adil antara negara dan warganya. Keadilan legal yaitu setiap warga negara wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Norma moral berdasarkan hukum awal yaitu dari dalam diri yang tidak memaksa kelompok lain di luar kelompoknya. Sedangkan norma hukum berdasarkan iudiris dan konsensus yang berasal dari luar individu yang bersifat memaksa. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kriminalitas yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan umum yang dikontrol oleh hukum yang paling kuat dibanding hukum yang lainnya. Sanksi perdata. Hal tersebut tidak akan diusut oleh pihak berwajib jika tidak ada proses pelaporan dari korban kepada pihak yang berwajib, dan bisa saja si pelaku merasa bebas dari hukuman. Kebiasaan ini sudah berlaku sejak zaman kerajaan dan menjadi sebuah aturan yang berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, tata kelakuan menjadi pedoman agar masyarakat menyesuaikan diri dengan perilaku yang ada serta meninggalkan perilaku yang tidak sesuai dengan tata kelakuan. Adat istiadat, ketika ada dua orang yang bukan pasangan kemudian tertangkap sedang melakukan zina, maka mereka akan diarak keliling kampung dan kemudian dituntut melalui lembaga adat serta disidang. Yang selanjutnya diputuskan oleh pihak lelaki didenda dengan seekor kerbau, sedangkan dua orang yang belum terikat pernikahan atau perkawinan melakukan zina, maka mereka diarak keliling kampung, lalu mereka dinikahkan. Namun, pada masyarakat yang lain, hal sebagaimana diuraikan pada contoh yang tidak berlaku. Memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita nyatakan bahwa adat istiadat merupakan tata aturan yang mengatur kelakuan di masyarakat yang telah melekat kuat dalam pola-pola perilaku masyarakat. Hal tersebut tertentunya akan berlaku pada setiap insan manusia yang diciptakan tidak mampu hidup sendiri.
Demikian video penjelasan materi makhluk sosial dan individu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.